ibadah minggu kita mulai Bapak Kak ya? Kita akan mulai dengan mengangkat satu pujian dengan judul Hari Ini Hari Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Leticia. Sikap doanya ya Dek ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan judul Dengar Hai Kawanku. Adik-adik semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis, kita dengarkan firman. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Puspa di sini. Nah, kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, semuanya adik-adik duduk yang baik, duduk yang manis. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu adik-adik. Semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas karunia kesehatan Tuhan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul anak-anak-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati, sehingga apa yang boleh disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua penyampaian firman Tuhan ini. Berikanlah kami telinga-telinga yang mau mendengarkan dan hati kami ya Tuhan yang mau terbuka untuk menerima firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kita sudah berdoa dan sekarang Kak Puspa mau adik-adik buka Alkitabnya. Nah, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 107, Mazmur 100,
107 ya adik-adik ya, 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ya. Oke. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, Kak Puspa akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik yang punya Alkitab, tolong sekalian diperhatikan ya. Oke, di sini judulnya adalah nyanyian syukur dari orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, jadi adik-adik di sini diberi judul tadi itu adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, syukur ya adik-adik ya, syukur atau bersyukur. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering dengar be grateful atau thanks God atau thanks Lord, orang sering bilang bersyukur ya adik-adik ya, bersyukur. Nah, bersyukur. Nah, Kak Puspa mau tanya sama adik-adik, kenapa sih adik-adik atau Kak Puspa juga kenapa sih harus bersyukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus bersyukur? Nah, adik-adik boleh jawab di rumah deh. Kenapa sih kita harus bersyukur? Pernah nggak adik-adik bersyukur? Pasti pernah, ya. Pasti kita sebagai manusia pasti kita pernah bersyukur. Nah, bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah, tadi dikatakan sini bersyukur di ayat pertama ya adik-adik ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, jadi kenapa kita harus bersyukur adik-adik? Karena Tuhan baik. Baik kepada adik-adik, baik kepada Kak Puspa, baik kepada Kak Lia atau siapapun. Nah, karena Alkitab juga mencatat seperti itu adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, bersyukur ya adik-adik ya, bersyukur. Nah, Kak Puspa akan menceritakan nih, ada sebuah cerita. Jadi, pasti adik-adik pernah dengar bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk, ya, yang suka bersungut-sungut. Nah, mereka pernah dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Kurang lebih, kalau Kak Puspa nggak salah ya, sekitar 400 tahun. Tapi nanti adik-adik boleh cross check lagi deh ya. Kurang lebih 400 tahun. Mereka dihukum Tuhan, dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, tapi karena mereka hidup susah di Babel, ya kan, Tuhan kasihan melihat mereka gitu kan. Tuhan prihatin dengan keadaan mereka. Akhirnya Tuhan menolong mereka. Tuhan melepaskan mereka dari pembuangan. Nah, akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari pembuangan. Mereka akhirnya berjalan dari Babel ke menuju kampung tempat mereka tinggal, yaitu Yerusalem. Nah, tapi di dalam perjalanan adik-adik, kan perjalanannya jauh tuh, gak dekat tuh dari Babel ke Yerusalem. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, mereka sudah membawa bekal dari Babel nih, makanan, minuman, atau apapun yang mereka butuhkan selama dalam perjalanan. Nah, tapi di tengah perjalanan adik-adik, mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan minuman,
mereka kehausan dan kelaparan. Nah, tapi mereka lihat di kanan kiri. Kanan kiri. Tidak ada kota tempat mereka untuk bisa membeli makanan dan minuman adik-adik. Yang mereka lihat di sebelah kiri, di sebelah kanan, itu semuanya cuma ada padang gurun. Padang gurun tandus. Gak ada satupun kota. Nah, akhirnya karena mereka sudah sangat kelaparan, sangat kelelahan dan kehausan, akhirnya mereka berdoa. Mereka menyatukan hati mereka adik-adik. Mereka berdoa, mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, karena mereka memintanya secara bersungguh-sungguh, nah, akhirnya Tuhan menolong mereka. Tuhan membawa mereka ke suatu tempat, ya, ke suatu daerah. Nah, ternyata Tuhan membawa mereka ke suatu tempat. Di sana ada sebuah kota adik-adik. Kota yang besar, kota yang ramai. Nah, akhirnya di sana mereka bisa membeli makanan, mereka bisa membeli minuman dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, itulah salah satu cara Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu kota yang tiba-tiba ada itu. Nah, itu semua berkat campur tangan Tuhan. Berkat mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan menciptakan kota secara tiba-tiba adik-adik supaya bangsa Israel bisa membeli segala kebutuhan mereka. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan melakukan apa saja untuk menolong umatnya. Nah, itulah menjadi salah satu alasan bagi bangsa Israel untuk bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Selama mereka di perjalanan, Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Nah, dari cerita itu kamu semua juga pengen tanya sama adik. Kira-kira kapan sih adik-adik kita harus bersyukur? Apakah saat naik kelas? Bersyukur. Saat dapat ranking 1? Bersyukur. Ya kan? Baru saat dapat rezeki? Bersyukur. Atau saat dimarahin teman, bisa bersyukur gak kira-kira adik-adik? Atau saat adik-adik dimarahin mama, dihukum kayak dulu kita di sekolah dihukum gimana sih? Dihukum, ya kan? Dihukum itu berdiri di depan sambil jewer telinga gitu, dihukum karena tidak mengerjakan PR. Apa yang biasanya adik-adik lakukan? Pasti yang pertama adalah marah-marah, pasti marah-marah. Kenapa sih saya dihukum? Ya kan? Padahal bukan saya aja yang ngerjakan PR, padahal baru sekali ini aja saya ngerjakan PR. Marah-marah. Habis itu bersungut-sungut. Habis dimarahin, ngambek, jadi malas belajar, gak mau ngerjain PR lagi. Karena dimarahin mamanya. Nah, padahal di sini Tuhan mengatakan apa? Kita harus bersyukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Ya, mungkin gini, saat adik-adik misalnya dimarahin karena nggak ngerjakan PR, ya kan? Nah, itu sebagai salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan adik-adik supaya tidak lalai. Ya kan? Tuhan gak pengen adik-adik jadi anak yang malas-malasan. Atau Tuhan gak pengen adik-adik jadi anak yang bodoh. Nah, jadi kalau kita dimarahin, kita harus bersyukur. Karena masih ada orang yang mengingatkan kita adik-adik. Masih ada yang menegur kita. Sehingga di lain waktu, pasti
pasti adik-adik tidak akan mengulanginya. Karena adik-adik pasti nggak mau dimarahin lagi toh. Nah, jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik untuk selalu bersyukur. Nah, jadi juga ditanya tadi, kenapa harus bersyukur? Sekarang nih, sekarang adik-adik kalau tahu, kita sudah menghadapi pandemik kurang lebih 1 tahun. Apa 1 tahun lebih ya adik-adik ya? 1 tahun. Dimana kita nggak bisa keluar rumah, ya kan? Kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Kita nggak bisa ke sekolah. Kita nggak bisa ke sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu bunda-bunda di gereja gitu ya kan? Kita nggak bisa merayakan Natal, semuanya dari rumah. Ya adik-adik, kehidupan kita yang dulunya normal, sekarang harus ibaratnya kayak serba terbatas adik-adik. Karena pandemi corona. Keluar kita harus selalu pakai masker yang kadang-kadang itu bikin sesak. Apalagi yang 1 harian adik-adik pakai masker itu rasanya sesak ya. Gak nyaman gitu ya. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kita apa katanya? Kita harus bersyukur. Lah, di tengah corona Tuhan kira-kira gimana sih mau bersyukurnya? Ya kan? Nah, tapi adik-adik, Tuhan tetap mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Kenapa? Walaupun Tuhan mengizinkan corona misalnya ada sampai sekarang, tapi apa? Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai sekarang adik-adik. Tuhan masih mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kita nggak bisa ibadah di gereja, tapi apa? Tuhan menyediakan orang-orang yang ahli sehingga kita masih bisa tetap beribadah dari rumah masing-masing. Ya, nggak bisa sekolah minggu, tapi masih bisa sekolah minggu dari rumah lewat online. Ya adik-adik, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk tetap menolong kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, atau gini, sekarang di tengah pandemik, ini adik-adik ya, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian adik-adik. Mungkin pendapatannya berkurang. Dulu yang dia 1 hari misalnya dia bisa dapat 100.000. Sekarang mungkin 1 hari itu dia mungkin nggak bisa dapat 100.000, paling 20.000 atau paling mentok 25.000. Jadi hampir berkurang setengahnya adik-adik. Tapi apa? Anak-anak harus tetap makan, anak-anak harus tetap minum susu, atau kebutuhan di rumah harus tetap terpenuhi. Nah, gimana mau bersyukur, ya kan? Nah, tapi adik-adik percayalah, Tuhan punya caranya sendiri adik-adik. Salah satunya dengan Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menggerakkan hati orang yang ada di sekitar kita. Jadi melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan memberikan pertolongan. Ya kan? Di saat kita tidak punya sesuatu makanan mungkin. Nah, Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita makanan. Ya kan? Tuhan melindungi kita dan keluarga kita. Asalkan kita jangan lupa datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan punya caranya sendiri-sendiri ya adik-adik ya, untuk menolong kita. Asalkan kita mau meminta kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau misalnya gini, masa udah sulit, adik-adik cuma tahunya mengeluh aja, mengeluh, marah-marah terus, ya kan? Tanpa melakukan sesuatu, ya kan? Sesuatu apapun. Ya, mana mungkin Tuhan juga mau menolong. Kalau kita nggak minta, gimana Tuhan mau menolong? Nah, jadi di sini
bersyukur ya adik-adik ya, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Nah, di dalam kemarin Kak Puspa persiapan sama Pak Pendeta. Nah, jadi Kak Puspa cerita nih, apa masalah yang Kak Puspa hadapin. Dan tahu Pak Pendeta cuma jawab apa? Kamu tahu nggak sih, di balik semua itu tuh pasti ada yang jauh lebih baik. Nah, mungkin melalui orang itu, maksudnya orang yang mengusik Kak Puspa, maksudnya yang ibaratnya berantem sama Kak Puspa itu, mungkin dari situ Tuhan ingin mengingatkan Kak Puspa. Mungkin Kak Puspa ada bikin salah gitu ya kan, bikin salah tapi Kak Puspa nggak menyadarinya. Nah, bisa jadi melalui itu Tuhan ingin mengingatkan Kak Puspa untuk bisa memperbaiki sikapkah atau perbuatankah yang mungkin selama ini Kak Puspa tidak menyadarinya adik-adik. Ya, jadi dari situ kan Pak Pendeta langsung bilang, berarti kamu harus bersyukur. Ternyata masih ada orang yang mengingatkan kamu, masih ada orang yang ibaratnya peduli. Ya, adik-adik. Nah, jadi di sini pesan yang ingin disampaikan di sini adalah hendak mengajak anak-anak klien PA untuk selalu bersyukur adik-adik. Untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu setia kepada kita. Bukan saat ini aja, tapi dari dulu sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan itu baik. Nah, cara kita sebagai anak-anak Tuhan, cara kita untuk merespon segala kebaikan Tuhan, yang bisa kita lakukan sebenarnya sederhana aja adik-adik, yaitu bersyukur. Nah, jadi melalui penyampaian firman Tuhan hari ini adik-adik, Kak Puspa mau menyampaikan kepada adik-adik dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan sesulit apapun, tetaplah berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan, gak usah ragu-ragu adik-adik. Nah, Tuhan pasti akan menolong melalui cara apapun dan melalui siapapun. Ya adik-adik ya, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan kepada kita bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Ya, Tuhan pasti menyediakan penolong bagi kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oke adik-adik, sekian dulu dari Kak Puspa. Jangan lupa, seperti yang Kak Puspa bilang tadi, untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, atau dalam segala hal. Ingatlah selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu penyampaian firman Tuhan kita untuk hari Minggu ini. Nah, kita akan berdoa. Semuanya adik-adik, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman. Kau pastikan itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan dan wajar kami menjadi anak-anak-Mu,
yang selalu mengucap syukur atas segala kebaikan. Ajar kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan ajar kami selalu tidak pernah bosan-bosan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami teringat Tuhan buat Bunda kami Tuhan, Bunda Elka yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Kiranya Kau yang tumpang tangan Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang memberkati para medis yang merawat, Kau berkati juga peralatan-peralatan medis yang digunakan. Kau berkati juga tubuhnya Tuhan, sehingga bisa merespon pengobatan dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui jamahan tangan Tuhan, Namboru MK ataupun Bunda MK Tuhan dapat segera dipulihkan dan disembuhkan, sehingga dia boleh melanjutkan segala aktivitas, rutinitas Tuhan, begitu juga dengan pelayanannya Tuhan, seperti sedia. Kau jagai juga suami terkasih, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Kau juga yang menutup bungkus dengan kuasa. Dan tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai sekarang pandemik masih ada. Sampai sekarang keluarga kami juga masih tetap terbatas. Kami masih tetap harus beribadah dari rumah, kami tetap harus sekolah dari rumah Tuhan. Bahkan kami ada yang harus bekerja juga dari rumah Tuhan. Kami tahu pandemik sudah 1 tahun lebih Tuhan melanda bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih atas segala kesehatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kami menjalankan segala kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan agar pandemik ini segera berakhir, berlalu Tuhan, sehingga kami boleh bersekolah lagi, kami boleh beribadah lagi Tuhan, kami boleh bersekutu lagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja kami. Dan berkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, begitu juga dengan anggota-anggotanya Tuhan, berkati mereka dalam membuat segala kebijakan yang ada Tuhan, sehingga kebijakan itu boleh menjadi kebijakan yang terbaik untuk semuanya. Dan berkati kami sebagai warga negara, agar dapat mematuhi segala peraturan yang ada Tuhan, ketetapan yang ada, sehingga kami dapat segera memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan sebaik-baiknya. Dan buat Bapak Pendeta Emil dan keluarga Tuhan yang Kau telah tempatkan Tuhan di tempat ini untuk melayani Tuhan bersama kami, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kau berkati pelayanan Bapak Emil, Bapak Pendeta Emil dan keluarga Tuhan. Kau berkati juga anak dan istri Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan baik ya Tuhan bersama-sama di gereja ini Tuhan, bersekutu bersama dengan warga jemaat. Dan kira Kau menjaga kehidupan Bapak Tuhan dan keluarga dalam segala hal yang boleh mereka kerjakan. Kiranya Kau yang memberkati sehingga Bapak dan keluarga dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, waktunya kita sekarang untuk persembahan, untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Yesus
persembahan yang sudah kita kumpulkan. Adik-adik sekarang duduk yang manis ya, dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bunda Beta. Terima kasih. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan tidak banyak Tuhan, tapi kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan judul Mari Kita Bergembira. Adik-adik, ibadah kita akan ditutup dengan doa penutup yang dibawakan oleh adik Cika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah selesai beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, Kak Beta sama kalian gak bosan-bosannya untuk ingetin adik-adik untuk selalu pakai masker, makan makanan bergizi, terus cuci tangan, jangan lupa untuk jaga jarak. Kita tiba pada akhir ibadah kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, minggu kemarin kan Kak Puspa sama Kak Lia ada ngasih pengumuman bahwa kita PA akan melaksanakan lomba menghias telur dalam rangka merayakan Paskah. Nah, ini sudah banyak adik-adik yang mengirimkan. Jadi kami sebagai pelayan PA mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi, dan yang belum berpartisipasi mudah-mudahan tahun depan nanti kita bisa bersama-sama lagi merayakan Paskah, cari telur Paskah ataupun menghias telur Paskah bersama-sama lagi di gereja ya adik-adik ya. Tapi untuk tahun ini kita melaksanakannya dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk merayakan Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk pemenangnya adik-adik, kita mulai dari kelas TK. Adik-adik kita dulu ya. Oke. Untuk juara 1 menghias telur di kelas TK, juara satunya adalah adik Jason. Ya. Untuk juara 2-nya ada adik Andrea dan Atisha. Dan untuk juara 3-nya dimenangkan oleh adik Mariska Sinaga. Ya, itu untuk kelas TK. Selamat ya buat adik-adik kelas TK. Nah, selanjutnya Kak Puspa akan ke kelas kecil. Ini untuk kakak-kakak kelas kecil ya. Untuk kakak-kakak kelas kecil. Untuk juara 1 menghias telur di kelas kecil, juara satunya adalah
Kakak Nesya. Ya, Kakak Nesya. Untuk juara 2-nya ada Abang Diven. Dan untuk juara 3-nya ada Kakak Oni. Ya, selamat buat Nesya, Diven, dan Oni. Oke, untuk juara kelas tanggung menghias telur Paskah. Untuk juara satunya, ya kan? Jeng 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 jeng. Juara 1 dimenangkan oleh Kakak Angel Sitorus. Ya, Kakak Angel Sitorus. Nah, untuk juara 2-nya dimenangkan oleh Kakak Leticia. Dan untuk juara 3-nya dimenangkan oleh Kakak Violet. Nah, jadi itu 3 orang juara dari kelas tangguh. Nah, Kak Puspa mengucapkan selamat buat yang sudah juara. Ya. Nah, untuk yang lain terima kasih sudah partisipasinya. Walaupun belum menang, tapi melalui ini, ya kan, melalui kreativitas adik-adik ini, itu bisa melatih adik-adik ke depannya. Siapa tahu nanti ada lomba menghias telur Sinode GPIB Sekaltim, ya kan, ataupun menghias telur tingkat Kabupaten Pasir kah, atau tingkat provinsi. Nah, melalui ini semua kan adik-adik sudah berlatih nih. Wah, bagaimana ya cara menghias telur yang bagus, yang baik ya. Nah, selamat buat yang menang. Yang belum menang jangan sedih. Dengan adik-adik sudah berpartisipasi, itu mudah-mudahan bisa memberikan sukacita kepada adik-adik. Walaupun pandemik, tapi masih bisa merayakan Paskah, masih bisa ikut lomba menghias telur Paskah. Nah, nanti ini nama-namanya akan Kak Puspa tampilkan di akhir ibadah. Ya, siapa tahu adik-adik ada yang nggak nyimak tuh ya kan? Nanti bisa lihat di akhir ibadah, ya kan? Nah, nanti hadiahnya boleh diambil di kantor gereja hari Selasa. Soalnya hari Senin kantor gereja tutup. Nah, jadi hari Selasa nanti boleh mamanya yang ngambilkan nanti di gereja. Nanti kami pelayan PA akan titipkan di kantor gereja. Jadi silakan adik-adik untuk mengambilnya bersama mama atau papa ya adik-adik ya. Oke. Terima kasih adik-adik.